Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi deteksi dan perhitungan jumlah kendaraan mobil bergerak dalam video menggunakan MATLAB sebagai tugas pengganti UAS dan UTS mata kuliah pengolahan citra. Untuk anggota kelompoknya terdiri dari 3 anggota. Yang pertama nama saya sendiri, Bobi Rizky Nur Hidayat. Yang kedua ada Pratama Syahrin Nabil. Yang ketiga ada Wildan Mukhtar Alfian Mas. Untuk aplikasi ini menggunakan aplikasi MATLAB versi 2017A. Untuk langkah pertama penjelasannya mengenai mengimpor video. Langkah pertama ini, di sini kita akan mengimpor video menggunakan fungsi video reader. Video reader ini adalah salah satu fungsi dari MATLAB yang berfungsi untuk mengimpor video. Akan tetapi membutuhkan lokasi dan nama video dengan ekstensi video tersebut agar berfungsi. Di sini, contoh nama videonya adalah traffic dengan folder di user C user dengan pemanggilan menggunakan fungsi video reader. Yang kedua adalah langkah deteksi objek. Dalam aplikasi ini menggunakan model Gaussian Mixture Model sebagai model pembelajarannya. Model tersebut menggunakan Vision Foreground Detector. Ini adalah cara paling sederhana untuk mendeteksi objek latar depan dari sebuah gambar. Ini dapat mengontrol perilaku detektor objek dengan menggunakan pasangan value nama dan nilai. Di sini kita menggunakan Gaussian Mixture Model dengan 3 node latar belakang menggunakan norm Gaussian 3 sebagai argumen input dari detektor objek. Di dalam video ini terdapat ribuan frame. Oleh karena itu tidak boleh menggunakan semuanya untuk video tersebut karena akan membuat proses lebih lambat. Untuk membatasi jumlah frame tersebut dibutuhkan fungsi dengan pasangan norm training frames value di detektor objek tersebut. Norm training frame adalah singkatan dari jumlah kerangka pelatihan. Nilai ini mewakili jumlah bingkai yang kita akan masuki. Kode berikut menunjukkan cara menggunakan Vision Foreground Detector name value dengan pasangan name value yang dioptimalkan untuk deteksi kendaraan. Di sini adalah contohnya. Di sini kami menggunakan frame-nya 50 dan melatih untuk GMM-nya dengan 3 node latar belakang. Contohnya seperti ini. Objek underscore detector sama dengan Vision Foreground Detector, norm Gaussian-nya 3 dan training frame-nya 50. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wildan Mukhtar Alfian Mas. Langkah 3, model. Tugas selanjutnya adalah membaca frame dari file video dan meneruskan ke detektor objek. Untuk membaca frame berurutan, kita perlu menggunakan for loop. Di dalam for loop, kita meneruskan frame ke detektor objek satu persatu menggunakan fungsi langkah. Blok kode berikut menunjukkan prosesnya. Dalam setiap iterasi for loop, frame berisi kendaraan dilewatkan ke detektor objek. Detektor objek belajar mendeteksi kendaraan melalui algoritma Gaussian Mixture Model atau GMM. Kita dapat memvisualisasikan bingkai menggunakan baris kode berikut. Kode tersebut menunjukkan bingkai video di mana kendaraan tersedia. 4. Menghilangkan noise. Detektor objek mengembalikan objek yang terdeteksi. Untuk melihat objek yang terdeteksi, kita dapat menggunakan kode berikut. Keakuratan model GMM memuaskan, namun terkadang ada noise di latar belakang objek yang terdeteksi. Untuk menghindari kekurangan tersebut, kita dapat menggunakan bukaan morfologis untuk menghilangkan noise dan mengisi celah pada objek yang terdeteksi. Di MATLAB, kita mendefinisikan struktur menggunakan fungsi strel. Fungsi ini membutuhkan 2 argumen. Argumen pertama adalah jenis elemen penataan. Argumen kedua, mendefinisikan lebar piksel. Di sistem kami akan menggunakan struktur persegi dan lebarnya akan menjadi 3 piksel. Kode berikut mendefinisikan elemen penataan. Setelah mendefinisikan struktur, kita dapat menerapkan ke gambar menggunakan opsi ImoPen. Argumen pertama dari fungsi ini adalah gambar di mana kita ingin melakukan operasi morfologi. Argumen kedua adalah struktur. Dalam kode kami, gambar target adalah the object dan strukturnya adalah struktur.
kode berikut menerapkan pembukaan morfologis ke gambar. Setelah menerapkan operasi morfologi, fungsi ImoPen mengembalikan gambar dengan lebih sedikit noise. Kami telah menyimpan gambar ini dalam variabel bernama noise free object. Kita dapat memvisualisasikan noise free object menggunakan kode berikut. Langkah kelima, menyempurnakan dan menemukan objek. Sekarang saatnya menggambar persegi panjang di sekitar objek yang terdeteksi. Kita melakukannya dengan menggunakan objek vision.blob analysis. Namun kita harus menentukan parameter yang sesuai untuk menggambar persegi panjang. Objek vision.blob analysis menerima beberapa parameter. Yang kita butuhkan adalah kotak pembatas di sekitar objek yang terdeteksi. Dan itu telah ditentukan oleh parameter bounding box output port. Kita perlu menentukan nilai parameter ini. Ini dapat mengambil dua nilai, benar atau salah. Karena kita menginginkan kotak pembatas, kita harus menggunakan true. Ada parameter lain seperti area output port untuk mendapatkan area objek tertutup, centroid output port untuk mendapatkan pusat objek. Untuk saat ini, kami tidak membutuhkan mereka. Setel nilai parameter ini ke false. Objek vision.blob analysis membutuhkan objek seragam untuk menggambar kotak pembatas. Namun dalam gambar kami ada gumpalan yang tidak terhubung. Namun kita dapat menggunakan parameter minimum block area dan menetapkan nilai ke 150 untuk memaksa vision.blob analysis mengabaikan blob yang lebih besar dari 150 pixel. Semua ini telah dilakukan dengan menggunakan kode berikut. Langkah ke-6, memasukkan kotak. Pada langkah ini, kita akan memasukkan kotak pembatas yang kita buat pada langkah sebelumnya menggunakan objek vision.blob analysis. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan fungsi step. Fungsi ini membutuhkan dua argumen. Argumen pertama adalah kotak pembatas dan argumen kedua adalah gambar tempat kita ingin meletakkan kotak. Berikut ini adalah kode untuk menggunakan fungsi step. Pada langkah sebelumnya, kita telah presentasikan objek yang terdeteksi menggunakan kotak pembatas. Itu berarti sekarang kita dapat menggambar persegi panjang di sekitar kotak dan menempatkan persegi panjang pada bingkai. Setelah melakukannya, kita akan melihat persegi panjang yang mengkodekan kendaraan dan inilah tepatnya deteksi kendaraan. Kita dapat menyisipkan persegi panjang di sekitar kotak menggunakan fungsi insert shape. Argumen pertama dari fungsi ini adalah gambar tempat kita ingin menyisipkan bentuknya. Dalam program kami ingin memasukkan bentuk pada bingkai. Argumen kedua mendefinisikan jenis bentuk dan ingin kami memasukkan persegi panjang. Selanjutnya akan diteruskan oleh Pratama Syahada Nabil. Langkah selanjutnya adalah menggambar persegi panjang. Kami telah menyimpan koordinat kotak yang mewakili objek yang terdeteksi dalam variabel the box. Sederhananya, sebagai koordinat akan melakukan pekerjaan. Kemudian kita menggunakan argumen warna. Kita menggunakan warna kuning untuk membuat kotak di sekitar objek. Kita juga menggunakan line width. Jadi dari persegi panjang, kami mengatur ke angka 5 untuk memiliki garis tebal di sekitar kendaraan yang terdeteksi. Kodenya sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah mobil. Kita dapat menghitung jumlah persegi panjang menggunakan fungsi size. Kita perlu memasukkan argumen untuk menggunakan fungsi size di sini. Yang pertama adalah koordinat persegi panjang yang disimpan dalam variabel the box. Argumen kedua adalah dimensi. Kami menginginkan angka dari fungsi ukuran yang merupakan satu dimensi. Itulah mengapa argumen kedua menjadi 1. Kode berikutnya menghitung jumlah mobil dan menyimpannya pada variabel bernama number of mobil. Kodenya seperti dalam slide. Selanjutnya, kita memasukkan nomor mobil.
Saat menunjukkan jumlah mobil dan kendaraan yang terdeteksi pada gambar, ada fungsi MATLAB yang bernama insert text. Kita menggunakan fungsi ini untuk menyisipkan teks dalam bingkai gambar. Kita menyisipkan teks dalam sebuah kotak yang berukuran 10 x 10 piksel. Kemudian menulis teks yang ingin kita tampilkan pada gambar. Dalam kode kami, jumlah mobil disimpan dalam variabel bernama number of car. Itu sebabnya kita harus menempatkan variabel ini sebagai argumen dari fungsi. Kita dapat mengontrol opacity dari text box menggunakan properti box opacity. Kami membuat kotak yang sepenuhnya tidak transparan dengan mengatur nilai box opacity ke 1. Kami dapat mengubah ukuran font menggunakan properti font size dan mengambil ukuran font 14. Fungsi insert text akan mengembalikan bingkai dengan semua yang ingin kita sertakan dalam bingkai. Kami dapat mengganti konten pada variabel detected card dengan konten yang dikembalikan dari insert text. Dan kita dapat menampilkan hasil akhir menggunakan fungsi mshow. Semua ini diimplementasikan dalam blok kode seperti dalam slide. Langkah terakhir adalah menerapkan konsep dalam video. Di MATLAB, kami menggunakan objek vision.video flyer untuk mendefinisikan pemutar video. Kemudian kita harus mengatur nama video pemutar video. Kita bisa menggunakan nama apapun. Di sini kita menggunakan detected car terdengar. Kemudian kita harus mengatur ratio of spec. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan position 3:4. Artinya aspect ratio adalah 3:4. Kemudian untuk frame video kita menggunakan 650 x 400 piksel. Untuk kodenya seperti dalam slide. Selanjutnya, pemutar video sudah siap. Saatnya membuat loop sehingga kita dapat mengajak kendaraan dari bingkai video. Buat loop sementara, loop ini akan terus berjalan selama ada frame dalam video. Bisa dilihat langkah-langkahnya dalam slide. Ini adalah hasil dari penjelasan di slide tadi. Sekarang aplikasi ini kita akan menggunakan MATLAB. Ini adalah hasilnya. Ketika mobil lewat, akan ada garis persegi kuning deteksi mobil dan akan dihitung melalui count di sebelah kiri. Melalui beberapa tahapan yang tadi. Yang pertama adalah deteksi gambarnya. Yang kedua adalah deteksi objek tersebut, ujung mobil tersebut. Yang ketiga adalah menghapus noise-nya yang ada seperti titik-titik ini. Yang terakhir adalah deteksi mobilnya dengan memberikan garis persegi kuning dan menghitung jumlah mobil tersebut dalam video. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.